Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rif'ah. Saya dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Tarbiyah. Jadi latar belakang saya mengikuti MDR atau mengajar dari rumah adalah bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum dalam lembaga pendidikan supaya siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah mengantarkan para siswa menuju perubahan tingkah laku yang baik secara intelektual, moral, maupun sosial budaya. Adanya COVID-19 yang merebak pada bulan Maret 2020 sampai sekarang mengharuskan semua kegiatan pendidikan dilaksanakan secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau dilaksanakan di rumah masing-masing. Sehingga proses belajar mengajar terasa tidak efektif dan anak-anak kurang semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Dengan demikian, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan program MDR atau mengajar dari rumah. Maka dari itu saya mengikuti kegiatan tersebut supaya membantu anak-anak terus belajar meskipun di rumah, dan saya bisa menurunkan ilmu dengan mengajar khususnya pada musim pandemi ini. Adapun tujuannya adalah 1. Memberikan pengetahuan dalam bidang akademik terhadap anak-anak, dan yang kedua untuk membantu anak-anak yang kesulitan belajar secara online. Dan yang ketiga adalah membantu wali murid untuk mendampingi anak tetap belajar meskipun di rumah. Sasarannya adalah siswa sekolah TK, SD atau MI yang berasal dari RT 1, RW 2, Alah Bareni. Tujuannya adalah 1. Memberikan pengetahuan dalam bidang akademik terhadap anak-anak. Dan yang kedua adalah membantu anak-anak yang kesulitan belajar secara online. Dan yang ketiga adalah membantu wali murid untuk mendampingi anak tetap belajar meskipun di rumah. Sasarannya adalah siswa yang bersekolah di TK, SD atau MI yang berasal dari RT 1 RW 2 Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Adapun jadwal kegiatan yang saya lakukan selama MDR atau mengajar dari rumah adalah yang pertama, pada hari Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 9.30 saya mengajar yang bernama Tian Salviana Agung kelas 1 SD yang bersekolah di SDN 1 Karas. Pada hari itu saya mengajarkan tentang anggota badan. Karena sebelum saya mengajar tentang anggota badan, siswa itu tidak tahu mana yang dinamakan telinga, mana yang dinamakan mata, hidung, kaki, karena mereka kelas 1 SD. Sedangkan selama pandemi itu anak-anak harus mengikuti secara online. Evaluasinya adalah meskipun anak-anak pertama kali mereka terasa malas, tapi berkat adanya MDR ini mereka semangat lagi untuk belajar karena mereka lebih tahu anggota badan apa saja yang kita ketahui. Kemudian mereka sangat tahu perbedaan anggota badan yang berada di tubuh mereka masing-masing. Dan yang kedua, pada hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020 saya juga mengajar pukul 8 sampai jam 9.30. Adapun peserta didiknya adalah Najwa, Sofi, Nelvi. Mereka adalah kelas 5 SD yang bersekolah di SDN 2 Karas. Pada hari itu saya mengajarkan tentang cergam. Cergam itu adalah cerita bergambar. Semula mereka tuh sangat kesulitan bagaimana untuk bercerita menggunakan gambar. Akan tetapi dengan adanya MDR ini mereka sangat terbantu bagaimana cara membuat cerita bergambar, bagaimana cara bercerita yang baik menggunakan gambar, dan evaluasinya adalah mereka sangat suka dan sangat senang mengikuti belajar yang saya pandu.
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 pukul jam 8 sampai 9.30 juga peserta didiknya beda. Mereka bernama Sasa, Sofi, Selvi kelas 5 yang bersekolah di SDN 2 Karas. Pada hari Kamis itu saya mengajarkan tentang pecahan campuran. Sebelum saya mengajar atau mengajari mereka tentang pecahan campuran, mereka sangat tidak tahu bagaimana menghitung penjumlahan, pengurangan, bahkan perkalian menggunakan pecahan. Mereka kesulitan, akan tetapi dengan adanya MDR ini mereka sekarang sudah merasa mudah bagaimana menghitung pecahan campuran. Hari selanjutnya saya mengajar lagi pada hari Selasa tanggal 15 Desember pukul 8 sampai 9.30 yang bernama Ibra Mada, mereka kelas 3 yang bersekolah di MI Riyadh. Pada hari itu saya mengajarkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya senang sekali bisa bercerita tentang sejarah kebudayaan Islam pada anak-anak, dan mereka sangat suka tentang sejarah Nabi. Sebelumnya mereka tidak tahu siapa Nabi Muhammad itu, bagaimana Nabi Muhammad bisa diutus Allah. Terus adanya MDR ini mereka lebih tahu sejarah Nabi Muhammad SAW hingga mengapa umat Islam itu harus sholat 5 waktu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 9.30 saya mengajar yang bernama Sofi, Sasa, Selvi. Mereka ini kelas 5 SD yang bersekolah di SDN 2 Karas. Pada hari itu saya mengajarkan tentang baca tulis dan berhitung. Pada kelas ini yang dimaksud baca tulis itu saya ajarkan bagaimana menulis menggunakan tegak bersambu, menggunakan buku halus. Akhirnya mereka bisa menulis dengan rapi, terus kemudian mampu berhitung tidak menggunakan alat tulis, bantuan alat tulis, akan tetapi mereka berhitung secara cepat seperti itu. Pada hari Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 9.30 saya mengajar yang bernama Najwa. Dia adalah kelas 5 SD. Dan pada hari itu saya mengajarkan tentang perkalian dan penjumlahan karena Najwa ini dia kesulitan bagaimana menghitung perkalian. Kemudian adanya MDR ini evaluasinya adalah Najwa lebih cepat dalam menghitung perkalian karena saya ajarkan menggunakan tangan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 9.30 saya mengajar yang bernama Naila. Naila ini dia kelas 2. Dia bersekolah di SDN 1 Karas. Pada hari itu saya mengajar tentang tematik 3 dan 5. Orang tua sangat kesulitan tentang pelajaran sekarang karena sistemnya adalah tematik. Jadi tematik itu kan bahasa Indonesia, PPKN, kemudian PJOK, SPDP itu dijadikan satu. Akhirnya Naila saya ajarkan bagaimana untuk belajar tematik itu dengan mudah. Evaluasinya sekarang dia lebih paham bagaimana belajar menggunakan tematik yang sebenarnya itu lebih mudah dalam menerima pelajarannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 9.30 saya mengajar yang bernama Agung. Dia kelas 2 bersekolah di SDN 1 Sedan. Pada hari itu saya mengajarkan tentang membaca yang baik dan benar karena Agung ini dia termasuk anak yang kurang karena kelas 2 belum mampu membaca dengan lancar. Akhirnya saya mengajar dia dari nol, dari A, B, C sampai Z, kemudian saya ajari 2 huruf, 3 huruf sampai huruf mati. Akhirnya dengan adanya MDR ini aku sekarang lebih
lancar membacanya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 9.30 saya mengajar yang bernama Fikri. Dia ini masih TK, tapi dia itu pintar sekali karena pengaruh adanya gadget, sehingga smartphone itu sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tetapi kekurangannya ini Fikri tidak bisa yang namanya bahasa Jawa, padahal dia asli orang Jawa. Dia itu bisanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian adanya MDR ini dia lebih tahu menggunakan bahasa Jawa yang baik. Terus pada hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020 saya mengajar yang bernama Sasa Nelvi. Dia ini kelas 6 SD. Saya mengajarkan tentang perkalian dengan menghitung jari juga, karena mereka sangat kesulitan bagaimana menghitung perkalian secara cepat. Evaluasinya sekarang mereka tahu bagaimana sebenarnya perkalian itu mudah kalau dia tahu konsepnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 9.30 saya mengajar lagi yang bernama Selvi Sofi Najwa. Dia ini juga kelas 6 SD yang bersekolah di SDN 2 Karas. Pada hari itu saya mengajarkan tentang pengalaman Pancasila. Pengamalan Pancasila ini mereka harus tahu sila yang pertama sampai sila kelima. Evaluasinya sekarang dia lebih menghargai temannya yang berbeda hobi. Sebelumnya mereka itu sangat membenci temannya yang tidak satu hobi. Tapi adanya MDR ini saya mengajarkan pengamalan Pancasila, mereka lebih tahu hidup itu kita harus menghargai satu sama yang lain. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 pukul 8 sampai 9.30 saya mengajarkan yang bernama Tian Naila. Dia ini baru kelas 1 yang bersekolah di SDN 1 Karas. Pada hari itu saya mengajarkan juga tentang nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi yang saya tekankan di sini adalah Pancasila yang pertama, yang mana mereka kelas 1 harus mengenal Tuhannya terlebih dahulu sebelum mengenal yang lain. Sehingga pada hari itu valuasinya adalah mereka tahu siapa Tuhan yang berhak disembah, dan Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Esa, Tuhan yang Maha Esa yang kita sembah.